Oke, sekarang kita akan membahas atau mereview jurnal dengan judul Garam Litium sebagai meningkatkan kinerja superkapasitor berdasarkan elektrolit semi padat kuasi. Langsung saja ke pendahuluan. Elektrolit memainkan peran penting dalam perangkat elektrokimia apapun seperti baterai, superkapasitor, dan lain-lain untuk menentukan kinerjanya. Kita tahu bahwa elektrolit ada yang berair dan tidak berair, seperti H2SO4, KOH, LiBr4, dan lain-lain. Itu digunakan sebagai cairan elektrolit dalam aplikasi superkapasitor yang memiliki beberapa keterbatasan seperti stabilitas termal dan kimia yang rendah, tekanan uap yang tinggi, mudah terbakar, dan hidup di waktu yang sangat singkat. Nah, dalam jurnal ini menggunakan garam litium. Adapun beberapa penelitian menyebutkan bahwa yang pertama, penambahan garam litium ada dalam indizolium berbasis IL untuk meningkatkan tegangan sel kerja lapis ganda kapasitor. Kemudian yang kedua, menggunakan garam litium dalam IL lapisan ganda kapasitor berbasis karbon aktif menghasilkan 110 Hz/G kapasitansi spesifik dan bekerja hingga 2,5 volt. Dalam sistem ini disediakan garam litium terlarut kation dan anion untuk meningkatkan mekanisme konduksi serta menghasilkan tambahan konduktivitas ionik melalui kation dan anion yang terlepas sendiri dari IL. Oke, untuk selanjutnya itu kita akan membahas proses penelitiannya. Adapun bahan yang digunakan untuk proses penelitian ini, yang pertama itu IL. Nah, teman-teman bisa baca sendiri itu apa IL. Nah, dia itu menggunakan lebih dari 98,9%. Nah, untuk garam litiumnya itu menggunakan atau melebihi dari konsentrasi 99,95%. Untuk selanjutnya PPDF. Nah, teman-teman bisa baca sendiri itu PPDF itu apa. Nah, terus serbuk karbon aktif. Selanjutnya semua bahan kimia yang disimpan dalam kotak sarung tangan M. Brown yang diisi argon. Teman-teman tahu pasti argon itu. Argon itu di golongan gas mulia. Nah, itu bisa dibaca O2 dan H2O kurang dari 0,5 ppm. Pelarut aseton itu memiliki konsentrasi 99,8%. Dan NNP. Nah, NNP itu N-metil 2-pirolidon serta anhidrat 99,5%. Oke, untuk proses selanjutnya yakni proses sintetis garam litium dan IL. Untuk yang pertama, larutan garam litium dan IL dengan molaritas 0,6 di dalam kotak berisi AR, argon. Kemudian untuk perbandingan MCM 41 LIL BPDF-ARP itu dengan rasio berat 1/4/0,1. Itu dicampur bersama dalam aseton
di bawah pengadukan selama beberapa jam. Setelah beberapa jam, aseton yang lebih itu dapat dikurangi dengan kita menaikkan suhu. Nah, itu untuk proses sintetisnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan elektroda karbon dan sel superkapasitor. Untuk elektrodanya 80% bubuk karbon aktif dan 20% PPDF disiapkan dalam pelarut NMP. Kemudian hasil yang sudah didapatkan itu dituangkan pada aluminium foil dan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius dalam ruang hampa selama 48 jam. Kemudian sel superkapasitor dirangkai dalam kotak sarung tangan yang diapit semi padat kuasi atau QSSE dalam bentuk pelet dengan ketebalan 0,5 mm. Antara kedua lingkaran yang disiapkan elektroda karbon aktif dengan diameter aktif 10 mm. Nah, untuk superkapasitor yang sudah jadi itu didiamkan hingga 24 jam sebelum dites di dalam glove box atau kotak sarung tangan. Oke, kita lanjut untuk karakterisasi konduktivitas QSSE atau semi padat kuasi diukur dengan pengukuran JIS. Itu suatu alat pada rentang frekuensi 10 mHz hingga 1 Hz dengan amplitudo 10 MP menggunakan Novo Control Alpha penganalisa impedance. Total konduktivitas QSSE dihitung menggunakan persamaan berikut. Sigma T sama dengan 1/RB 1I/A, di mana I adalah ketebalan dan A adalah luas penampang pelet, sedangkan RB adalah resistensi yang diperoleh dari JIS. Untuk melihat pengaruh variasi suhu terhadap konduktivitas semi padat kuasi ini, pengukuran konduktivitas itu dilakukan dengan variasi suhu dalam kisaran suhu 30 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Suhu sampel dikontrol dengan sistem kontrol suhu Novothermic. Jumlah transferensi ion total dan elektronik konduktivitas dari QSSE yang disiapkan diukur menggunakan teknik polarisasi DC, di mana tegangan dari satu pol diaplikasikan di pelet, kemudian ditempatkan di antara dua stainless elektroda baja dan arus yang sudah sesuai. Terus direkam sebagai fungsi waktu. Oke, kita lanjut untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama itu karakterisasi dasar sampel. Nah, seperti yang telah ada, itu ada gambar itu diperoleh dari pengukuran TEM dan FTIR. Nah, untuk gambar yang 1A itu menunjukkan tekstur jenis mesopori yang telah dibuat. Itu tekstur garis paralel menegaskan keberadaan poros berpori alam. Nah, kemudian untuk gambar yang 1B itu dari QSSE menegaskan bahwa larutan LIL terabsorpsi di dalam mesopori.
dan juga merangkup permukaan eksternal NCM41. Selanjutnya untuk alat yang digunakan itu FTIR itu pada gambar 1C itu menunjukkan spektra FTIR dari IL masal MCM41 dan ISSE dalam kisaran spektral 400 sampai 1800 cm. Untuk konduktivitas ionik, struktur mesopor yang teratur dan permukaan spesifik yang tinggi dapat menyediakan jalur yang diperlukan untuk pengangkutan ion. Jadinya jika struktur mesopori dan permukaannya yang tinggi itu mempermudahkan untuk pengangkutan ion secara terus-menerus yang bermanfaat, dan mungkin itu bisa menghasilkan konduktivitas ion yang tinggi. Nah, untuk konduktivitas ionik ini telah diukur dengan menggunakan alat JIS, nah seperti pada gambar berikut. Dan jadinya untuk konduktivitas ioniknya itu ditemukan sebesar 1,93 kali 10⁻³ S-1 pada suhu 30 derajat Celcius. Untuk grafik tersebut menunjukkan bahwa dia itu memiliki sifat linier, yang menunjukkan bahwa air untuk semi padat kuasi itu mengikuti sifat Arrhenius. Nah, untuk sifat Arrhenius itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan Arrhenius, di mana sigma sama dengan sigma 0 eksponensial dalam kurung min EA per RT, yaitu untuk persamaan Arrhenius, yang dimana sigma 0 nya itu adalah faktor pra-eksponensial dan EA adalah aktivasi energi, sedangkan nilai R itu adalah 8,4314 Joule mol. Terus untuk T itu adalah suhunya dalam satuan Kelvin. Untuk selanjutnya nomor pemindahan ionik. Nah, jika konduktivitas ionik tinggi dan elektron sangat rendah atau dapat diabaikan konduktivitas dalam medium elektronik, itu kita juga perlu untuk mengetahui berapa sih nomor pemindahan ionik itu. Nah, untuk pemindahan ionik itu dapat menggunakan persamaan berikut. T ion sama dengan IT min ISS per IT. Nah, untuk IT dan ISS nya itu adalah total awal dan kondisi akhir masing-masing arus dari kurva. Untuk selanjutnya itu persamaan selanjutnya sigma ELE sama dengan ISS per delta P kali I per A. Untuk delta P adalah tegangan, I adalah ketebalan, dan A adalah luas penampang cakram dari ISSE itu. Untuk hasil yang ditemukan untuk T ionnya itu sebesar 0,99, dan sigma ELE nya itu 6,70 kali 10⁻11.
Itu hasil yang didapatkan dari menggunakan persamaan tersebut untuk pemindahan ioniknya. Yaitu untuk selanjutnya CGA, termogram dari solusi LIL dalam jumlah yang besar dan tersebut CSE dapat diberikan gambar sebagai berikut. Untuk suhu awal dekomposisi solusi LIL ditemukan sekitar 340 derajat Celcius yang menunjukkan panas yang stabilitas. Namun suhu onset dekomposisi ISSE meningkat dibandingkan dengan solusi LIL. Karena tinggi stabilitas termal ISSE sangat penting untuk aplikasi elektrokimia, dan ISSE menunjukkan stabilitas termal yang menguntungkan. Nah, dari gambar tersebut juga terlihat dengan jelas bahwa residu ISSE adalah sekitar 20,2% setelah dekomposisi KSSE yang lengkap. Hasil seperti itu memvalidasi pemuatan solusi LIL di ISSE. Untuk selanjutnya yaitu ini pengujian superkapasitor. Superkapasitor itu dibuat dengan menggunakan dua karbon aktif elektroda. Nah, untuk mengukur resistensi superkapasitor ini digunakan alat yang bernama CIS dan dihasilkan gambar seperti berikut. Nah, untuk gambar yang ini menunjukkan bahwa rangkaian ekivalen yang dimilikinya itu telah digunakan untuk menyesuaikan plot CIS. Nilai-nilai RB dan RCT yang diamati masing-masing itu 117 ohm dan 42,7 ohm. Nah, untuk RB dan RCT-nya itu, RB itu adalah resistensi internalnya, dan untuk RCT-nya itu adalah resistensi transfernya itu ya. Nah, kemudian untuk gambar yang B itu menunjukkan kurva CP dari superkapasitor itu antara 0 sampai 3 volt ya, pada laju pemindaian yang berbeda. Untuk kurva CP hampir seperti persegi panjang dan cukup simetris. Ini menunjukkan perilaku kapasitif yang memuaskan untuk superkapasitor. Penambahan garam litium dalam QSSE meningkatkan stabilitas elektrokimia dalam aplikasi superkapasitor. Nah, untuk kapasitansi spesifik dari superkapasitor buatan ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. CS sama dengan A per 2S PM, yang dimana S-nya adalah laju pemindaian, A adalah area terintegrasi dari kurva CP, dan P adalah tentang tegangan, sedangkan M adalah massa yang diaktifkan karbon dengan digunakan dalam elektroda tunggal. Kemudian nilai CS yang didapatkan dari nilai laju pemindaian yang berbeda, yaitu ketika S1 10 dan 100 MP S-1 ditemukan nilai CS nya itu sebesar 92, 95 dan 39 masing-masing berurutan. Selanjutnya ini adalah grafik atau kurva Church-Discharge. Nah, dengan bantuan kurva Church-Discharge ini CS dari superkapasitor buatan dapat dihitung menggunakan relasi berikut. CS sama dengan I kali delta T per M delta P, di mana
delta T adalah waktu pemakaian, M adalah massa bahan aktif, delta T adalah potensialnya. Kemudian nilai CS nya itu ditemukan menjadi 90, 68, dan 46. Nah, untuk nilai CS yang dihitung dengan menggunakan bantuan kurva Chern-Disker ini, hasilnya itu sebanding dengan yang dihitung menggunakan data CP. Nah, kemudian untuk nilai densitas energi dan daya untuk superkapasitor dapat dilihat dengan menggunakan persamaan berikut. P sama dengan 1/2 CSV kuadrat, dan untuk PS nya sama dengan ES per T. Itu ya untuk pembahasannya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan ini diketahui persiapan QSSE stabil hingga 340 derajat Celcius. Ini menunjukkan hasil yang sangat baik stabilitas termal dalam aplikasi superkapasitor. Kemudian untuk QSSE dengan 2 elektroda karbon aktif memiliki 3 pol. Nah, dan konduktivitas ionik tingginya itu sebesar 1,93 kali 10 3 pada suhu 30 derajat Celcius dan 4,91 kali 10 3 pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, untuk superkapasitor yang telah dibuat ini telah meningkatkan kapasitansi spesifik sebesar 90 farad per gram. Ini sangat baik dibandingkan dengan hasil yang penelitian sebelumnya. Dari hasil ini menunjukkan bahwa penambahan garam litium dalam QSSE berbasis IL sangat baik, menawarkan secara substansial peningkatan stabilitas, konduktivitas ionik, dan stabilitas dari superkapasitor.